kita kilas balik dulu. Di film Avengers Endgame, di mana Black Widow berkorban biar Hawkeye bisa balik dengan Soul Stone. Kepergian Natasha ini bikin banyak orang sedih banget, terutama Yelena, yang belakangan ini ngerasain kehampaan mendalam, kayak ada yang hilang dari hidupnya. Awalnya, dia pikir itu gara-gara adiknya meninggal. Sepertinya sekarang masalahnya jauh lebih besar lagi. Di tengah kebingungan itu, dia nekat loncat dari gedung tinggi, lantas detik terakhir dia narik parasut dan mendarat dengan aman di atap lain. Nggak lama kemudian, Yelena berantem sama sekelompok orang. Sekarang, inilah kerjaannya dia, menghadapi ancaman dan nyelesain sebuah misi. Dia mikir kalau fokus ke kerjaan bakal ngasih arti hidup, sayangnya sepertinya nggak berhasil. Misinya sekarang adalah scan wajah dan ngancurin bukti-bukti di Secret Lab. Tiba-tiba, muncul seorang ilmuwan dan Yelena menduga dia kunci akses ke program itu. Ilmuwan itu kayaknya tahu Yelena dikirim Valentina, tapi dia bilang lab ini punya kelompok bernama X yang kegiatannya sangat berbahaya dan bisa jadi ancaman buat umat manusia. Dia bersikeras kalau Yelena salah besar. Terus di tengah debat, orang itu malah nembak. Sebelum kena knockout, si ilmuwan nyebutin sesuatu yang namanya Proyek Sentinel Shala, bukan kayak yang Yelena bayangin. Yelena nyelesain misi, ninggalin gedung itu kebakaran hebat, lalu dengan santai minum kopi sambil ngasih konfirmasi via radio bahwa misinya telah selesai. Di sisi lain, Bucky Barnes yang sekarang jadi anggota kongres penting di pemerintahan lagi ikut wawancara. Sehabis itu, dia langsung ke pengadilan buat sidang dengar pendapat biar Valentina Di Fontaine dicopot dari jabatan direktur CIA. Waktu sidang, ketahuan deh, Valentina ini bagian dari OMEX, kelompok rahasia yang dituduh ngurusin secret lab eksperimen ilegal di seluruh dunia. Ada isu yang beredar kalau mereka ngelakuin eksperimen ke manusia demi nyiptain prajurit super. Valentina ngeles, bilang semua aksinya, entah sebagai direktur CIA atau di OMEX, itu demi kewaspadaan. Mengingat hampir semua Avengers udah pada menghilang dan beberapa udah mati. That our last president turned into a bright red superhuman monster who nearly destroyed this city. The Avengers are not walking through that door. Meskipun begitu, setelah sidang, dia nyuruh asistennya ngilangin semua bukti yang nyambungin dia ke insiden itu. Mel, asistennya, lalu ngabarin kabar bagus. Katanya satu lab udah hancur dan Yelena sukses jalanin tugas. Nah, Yelena sendiri lagi jenguk bapaknya, Alexei, Red Guardian. Alexei nambut Yelena dengan semangat, cerita kalau dia sibuk banget ketemu orang-orang penting, buat dia pindah profesi itu keputusan hidup yang paling keren. Cuma dia langsung sadar, Yelena datang bukan cuma ngobrol doang. Yelena pengen bahas Valentina, tapi dia juga bilang dia kepikiran buat nyerah. Alexei senyum kecut, ngaku dia juga nggak betah di tempat yang sekarang. Yelena nggak kelar-kelar mempertanyakan ngapain dia terus-terusan ngerajain misi-misi ginian. Bapaknya nyoba nyemangatin, katanya kerjaan ini ngasih ketenaran, duit, teman, kekuasaan, dan baju-baju keren. Dia cerita, dulu pas ngabdi ke negara sama nyelamatin nyawa, dia dianggap pahlawan. Itu yang bikin dia ngerasa hidup. Kemudian, Yelena ngomong ke Valentina buat laporin misi terakhir, sekalian bilang dia udah capek hidup di bayangan. Dia mau ada perubahan. Dia pengen kerjaan yang lebih terbuka, yang beneran berarti baginya. Valentina nggak jawab langsung. Dia justru nawarin Yelena satu misi terakhir buat OMEX. Habis itu, Yelena bakal dikasih kesempatan tampil di depan publik. Misinya tuh ngikutin seorang mata-mata yang rencananya mau nyerbu brankas, tempat OX nyimpen barang-barang langka. Tujuannya, cari tahu maunya apa, lalu habisin dia. Pas nyampe lokasi, Yelena nemu dokumen rahasia, gambar-gambar proyek Sentinella, serta foto-foto mayat. Mendadak, John Walker, si American Agent, muncul pakai kostum mirip Captain America dan langsung nyerang Yelena tanpa banyak omong. Nggak lama muncul lagi orang lain, Taskmaster, yang ternyata Antonia Dreykov, anaknya si pencipta Red Room. Setelah adu jotos sama Walker, Antonia kena hajar. Nah, saat itu, Eva Star alias Ghost ikutan nongol dengan kemampuan nembus benda. Udah kayak Battle Royale deh. Soalnya,
Target Yelena itu Eva. Eva targetnya Antonia. Antonia targetnya Walker. Dan Walker malah targetin Yelena. Abis semuanya pada babak belur, ada semacam kriopod. Terus seorang pria bernama Bob muncul. Dia bingung banget, nggak ingat gimana dia nyampe sana ataupun gagal paham situasi yang sedang terjadi. Sementara itu, di sisi kota yang lain, Bucky Barnes diem-diem ketemu Mel, asistennya Valentina. Dia tahu Mel nggak milih-milih buat kerja sama direktur CIA itu. Makanya dia nawarin nomornya. Sempat tahu, Mel nemu bukti buat membebaskan kejahatan bosnya. Balik ke berangkas, Yelena, John, Eva, dan Bob nyadar kalau mereka semua pernah kerja buat Valentina. Kecuali Bob ya jelas. Dia cuma niat suntik vaksin, malah diculik terus tahu-tahu ada di dalam sini. Ludicrous coming from the dime store Captain America. I'll have you know I was actually the official Captain America, so... Kesimpulannya, mereka semua cuma pion yang berguna, tapi gampang dibuang, dan gak ada yang bakal nyadar kalau mereka hilang. Oleh karena itu, Valentina ngirim mereka ke misi terakhir ini. Dengan begitu, mereka bakal saling ngancurin, dan bukti-bukti kejahatan Valentina yang terakhir bakal musnah. Kemudian Eva nyoba nembus, akan tetapi suara keras ngehambat dia pakai kekuatannya. Mendadak ada suara dengung aneh dan tempat itu kayaknya mau roboh. Ternyata itu jebakan gede dari Valentina. Brankas ini aslinya insinerator. Rencana dia mau manggang semua orang biar gak ada urusan yang tersisa. Sebuah timer nyala di tembok. John nemu sumber suara dan ngancurin alat itu. Ghost langsung nembus tembok dan ngilang. Bikin yang lain mikir dia ninggalin mereka. Detik-detik terakhir dia muncul lagi dan pakai kekuatannya narik semua orang keluar dari brankas sebelum meledak. Di tengah puing-puing, Yelena ditarik ke emosi menyakitkan. Misi pertamanya, waktu dia nipu dan melenyapkan orang penting banget buat dia. Dia ngelihat Bob di sebelahnya dan kebangun kaget. Teringetan sambil pegangan tangan sama orang itu. Jadi, jangan-jangan ini salah satu kekuatannya Bob. Sementara itu, Mel lapor ke Valentina kalau grup itu lolos dari jebakannya, terus mereka kemungkinan bakal gabung buat ngelawan dia. Valentina ketawa, nyebut mereka disaster antisosial, bilang mereka beko banget buat ngelakuin hal kayak gitu. Meskipun begitu, Mel nunjukin foto Bob, wajah yang gak dia kenal. Senyum Valentina langsung hilang, dan dia nyuruh investigasi total secepatnya. Dia mau tahu banget siapa Bob ini, dan gimana dia bisa masuk ke brankasnya. Gak lama, tim serang langsung dikirim ke lokasi. Di waktu yang sama, Alexei bikin gerakan cerdik. Dia nyamar jadi sopir pribadi Valentina. Karena posisi istimewa ini, dia jadi tahu lebih banyak daripada yang Valentina kira. Balik ke mereka yang baru aja lolos dari brankas, suasana makin tegang. Semua orang mandangin Bob, gak ada yang tahu dia siapa atau dari mana asalnya. Walker udah hilang kesabaran, nyaranin Bob dilempar ke api aja biar selesai semua urusan. Bob malah bercanda, kalau John yang mantan Kapten Amerika berarti negara lagi kesusahan beneran. Ini manas-manasin Workel yang hampir ngasih boga mentah. Yelena intervensi, menenangkan semuanya dan ngejaga kelompok itu biar nggak bubar. Bob narik Yelena ke samping, terus bilang mending mereka cabut pergi aja tanpa dia. Karena nggak ada yang bakal nyariin dia kalau dia mati di sana. Yelena natap dia kayak ngerti perasaannya dan ngomong mereka semua bakal keluar barengan. Baru deh Bob bisa mutusin mau ngapain hidupnya. Di tempat lain, Bucky Barnes dapat telepon mendadak dari Mel. Dia bilang dia masih kecil pas Avengers nyelamatin New York. Dan dia takut Valentina nyiptain sesuatu yang bakal jadi bencana besar di balik layar. Soalnya sekarang dunia udah gak ada pelindung lagi. Gak ada yang bakal datang nyelamatin. Bucky nawarin pelindungan, tapi dia perlu info lebih. Mel ragu-ragu sebentar lalu nanya apa Bucky masih bisa ngelacak HP. Bucky diam dulu, kemudian ngomong, bisa, cuma dia udah ninggalin kehidupan itu. Setelah itu, Mel ngasih berkas baru ke Valentina tentang proyek Sentinella. Valentina cuek, bilang semua kelinci percobaannya udah habis. Meski demikian, Mel nambahin kalau Bob itu Robert Reynolds, salah satu kelinci percobaan asli yang berhasil. Jadi dia doang yang selamat dari prosedur itu, yang berarti eksperimennya mungkin berhasil untuk pertama kalinya. 耶利尔出的本内里给电影没想到完，
kita cuma mukul-mukul sama nih bakalan. Balik ke kelompok, mereka ngelewatin terowongan gede, curam dan sempit. Berat banget, cuma mereka tetap solid, manjat, dorong, dan narik satu sama lain ke atas menuju pintu keluar. Pas ngeliat ke arah celah, sebentar doang nih, semuanya berberantakan. Walker kepleset dan nyaris aja narik semua orang. Satu persatu, kelompok ini naik, akan tetapi pas Walker ngelurin tangan buat narik Bob, dia ditarik ke dalam ingatan kayak yang dialami Yelena. Di ingatan itu, dia menengin HP-nya, fokus ke berita tentang kejatuhannya sebagai superhero. John Walker saking fokusnya sampai ngabain anak yang nangis di sampingnya. Istrinya masuk dengan marah nyemprot dia karena ngilang pas keluarga lagi butuh-butuhnya. Saat keluar dari flashback itu, Walker udah ada di pinggir jurang siap-siap mau loncat. Terus dia sadar dan natap Bob dengan aneh. Akhirnya pas mereka nyampe di pintu terakhir, niatnya cabut pergi aja nih buat kabur selamanya. Malah muncul skuad militer dari OX. Dari kejauhan, Valentina ngawasin dan ngasih perintah. Jangan pakai kekuatan mematikan. Soalnya ada satu orang di kelompok itu yang dia perlukan hidup-hidup. Yelena pun mutusin buat bareng sama Burt, Eva nembus batas wilayah duluan biar bisa nyari kendaraan di luar. Walker gilirannya udah siap-siap ngadepin gelombang pertama prajurit. Rencananya Yelena harus nyalain lampu atap biar bikin skuad itu buta dan ngelur waktu. Sambil nunggu, Yelena sama Bob ngobrol. Karena sentri dia ngerasa udah ngelakuin hal buruk, tapi dia lupa ingatan jadi nggak tahu itu apa. Yaudahlah, nggak ada waktu mikir. Gelombang pertama prajurit muncul di koridor dan Yelena nyoba nyalain lampu biar mereka buta. Namun sistemnya udah kebakar dan semuanya tetap gelap. John Walker ngelawan skuad itu sendirian. Dan pas Yelena dan Bob balik, cuma ada tumpukan musuh yang pingsan. Gelombang kedua musuh mendekat. Yelena lalu ngasih senjata ke Bob dan si bocah polos itu nembak kemana-mana. Walker hampir aja kena tembakannya. Sambil ngos-ngosan dia ngasih tahu gelombang selanjutnya bakal nyampe 60 detik lagi. Makanya ini waktu yang tepat buat kabur dari tempat itu. Trio itu akhirnya punya ide cemerlang, yaitu pakai seragam prajurit yang tumbang biar bisa keluar dan bergabung sama yang lain. Nggak ada tanda-tanda Eva, mereka mikir Gus ninggalin mereka, sampai akhirnya cewek itu muncul lagi di pickup curian, siap kabur. Akan tetapi, di pos pemeriksaan keluar, penjaga nyadar ada yang aneh dan menghalangi mereka buat lewat. Ngeliat situasi udah mau parah, Bob tarik napas dalam-dalam dan mutusin sesuatu. Pria itu keluar dari pickup, lari sambil megang senjata, teriak dan nembak biar narik perhatian prajurit. Detik berikutnya, dia langsung dihujani peluru sampai terlihat jatuh ambruk. Semua orang kaget, ternyata Bob nggak mati malah terbang kayak Superman. Begitu udah di langit, dia nengok ke sekeliling, terus pingsan dan jatuh lagi dengan kecepatan super gila. Meskipun tim sempat kocar-kacir karena gelombang kejut yang gede banget, mereka semua selamat. Setelah ledakan, kelompok itu ngumpul lagi, dan di sini mereka mulai akrab. Walker nawarin buah kaktus untuk dimakan biar gak lapar. Eva lalu nanya Yelena tentang Taskmaster, dan Yelena jawab kalau hidup Kantonia memang susah, dia udah bunuh banyak orang dan udah waktunya dia kena karmanya. Valentina yang ngawasin semuanya dengan dingin, nyuruh agar si Bob dicari secepatnya dan yang lain dibunuh aja dengan cara apapun. Yelena ngerasa giliran mereka juga bakal datang karena kalau Bob emang mutan dari proyek Sentinella, mereka nggak bakal punya tempat di bumi buat sembunyi dari Valentina. Akhirnya, tim itu jalan melewati jalur kering di gurun sampai dari jauh mereka ngeliat limusin aneh banget. Alexei muncul dengan setelan jas buat jemput mereka. Dengan bangga dia senyum dan bilang dia akhirnya nemuin grup anti-hero yang paling pas. Bilang nama itu dari tim bola anak kecil Helena waktu kecil tapi nggak pernah menang sekalipun. Masing-masing dari mereka ngerasa pecundang, udah dibuang dan dilupain sampai kepikiran buat misahin diri, supaya nggak narik perhatian terlalu banyak. Akan tetapi, Alexei nggak setuju. Dia bilang mereka harus tetap bareng dan jadi tim legendaris. Mendadak, John nengok ke belakang dan nyadar ada konvoi militer nyamperin cepat.
Red Guardian nggak ada nyalain nitro mobilnya, cuma mobil rongsokan itu nggak bisa jalan lancar karena udah rusak total. Musuh mulai nembakin mobil mereka. Akhirnya Walker terpaksa ngelintungin bagian belakang pakai perisainya. Ghost nyoba gerak maju, namun musuh malah pakai kotak frekuensi tinggi buat ngilangin kekuatan dia. Udah nggak ada harapan, Yelena udah bodo amat nggak peduli lagi dan nembak aja terang-terangan meski dia tahu dia bakal mati. Nggak ada yang bisa gue lakuin. Bucky Barnes Winter Soldier muncul pakai motor mirip Terminator ngancurin salah satu truk pakai peluncur granatnya. Senjata ini sama kayak yang dia pakai ngelawan Nick Fury di film Captain America yang kedua. Tapi ya sudah, setelah ngancurin semua truk, Thunderbolt sorak-sorai, bikin mereka longos. Sementara itu, terlihat Valentina masuk ke ruangan yang gelap. Tempat Bob yang masih lemah tapi hidup lagi pemulihan. Dia ingat Bob itu siapa dan bahwa dia milih untuk ikut eksperimen itu. Namun, pas Bob nanyain Yelena dan kawan-kawan, Valentina malah nguter balikin fakta, ngomong kalau mereka itu kriminal dan udah ninggalin dia dan gak peduli sama dia. Dia manas-manasin keraguan Bob dan bilang dia lebih kenal Bob dari siapapun, nyebutin masa lalu Bob yang penuh dengan ketanduan obat-obatan dan kekerasan dari bapaknya. Dia bersikeras bilang kalau cuma dia yang bisa ngelihat potensi Bob yang sebenarnya dan dia bisa bikin dunia ngakuin Bob sebagai hero sejati. Pas dengan mereka bersentuhan, Valentina ditarik keingatan masa kecilnya yang menyakitkan di mana dia waktu masih kecil ngelihat bapaknya dibunuh di depan matanya oleh seseorang yang jahat banget. Beberapa waktu kemudian, Buck ke tim itu. Dia ngejelasin kalau dia nggak nanggep mereka ancaman. Justru mereka adalah bukti penting buat ngejatohin Valentina. Dia pengen naruh Valentina di sel keamanan tinggi, tapi secara hukum. Buat itu, dia butuh kesaksian mereka. Buck nambahin, mereka adalah bukti utama ngelawan Valentina. Namun tim itu ngelawan. Soalnya mereka udah nggak kerja lagi buat Valentina sejak dia mengkhianati dan coba membunuh mereka. Mereka juga ngomongin Bob dan Project Sentinella, serta menjelaskan kalau Bob selamat. Dia terbang yang menyebabkan ledakan besar dan tidak mati. Buck gak yakin sampai dia dapat telepon dari Mel. Wanita itu dengan tegang ngebongkar kalau Bob lagi sama Valentina. Dan yang penting, Bob itu bom waktu. Buck nyuruh Mel untuk membawa siapa aja yang dia bisa. Katanya, Bob. We're at the old Avengers place. The presser said to come tomorrow morning. Someone has to do something. ekspresi Buck berubah. Dia motong tali, ngelepasin borgol, dan membebaskan mereka semua. Dia bilang sekarang mereka berdua perlu nangkep Valentina. Menyarankan juga harus menghentikan monster apapun yang lagi dia ciptakan. Beberapa menit kemudian, pas jenguk Bob, Valentina nyadar kekuatan Bob makin besar. Bob udah bisa mengendalikan kemampuannya. Valentina ngeliatin Bob dengan bangga. Dia pun membujuk Bob, bilang kalau cuma dia yang lihat siapa Bob sebenarnya. Dan Bob itu berharga banget buat dunia. Balik ke grup, mereka lagi ngobrol di dalam truk pengangkut. Buck nyetir. Alexei kelihatan semangat banget buat ikut misi super pertama Thunderbolt. Mr. Soldier, what is the secret plan? Setelah ngajar penjejuk keamanan, Valentina ngomong pakai intercom dengan suara santai. Di ruangan bersejarah tempat Avenger biasa ngumpul, Valentina nyeritain rencana besarnya. Dia ngundang media, tujuannya biar dunia menyaksikan pahlawan barunya si Sentry. Sebagai misi pertamanya, dia nyuruh Sentry ngehabisin grup buruan kriminal ini. Nah, di sini kekacauan dimulai. Satu persatu, Sentry ngelibasin mereka.
Melihat semua orang udah kalah, Winter Soldier buka baju. Dia bilang biar dia aja yang nyelesain masalah. Sayangnya, gak gitu juga. Setelah diajar habis-habisan, Buck yang udah lemes diseret sama yang lain. Mereka kabur dari tempat itu. Di luar gedung, semua orang mulai adu argumen. Alexei nanya apa rencana B-nya. Yelena ngejawab, nggak ada. Sentry nggak bisa dikalahin. Nggak ada dari mereka yang punya kekuatan cukup buat ngentiin dia. Di situ Yelena mulai ngungkapin betapa frustasinya dia. Dia bilang, mereka bahkan bukan tim beneran. Akhirnya, Thunderbolt pisah. Mereka jalan sendiri-sendiri, nunduk, ngerasa kalah. Di menara, Val merintahin Sentry buat nyelesain tugas. Dia nyuruh buat membunuh antihero. Namun, Bob nolak. Soalnya mereka nggak nimbulin ancaman apapun buat dia. Bob nanya, sekarang dia udah ngerti kekuatan aslinya dan apa yang bisa dia lakukan. Sentry berbalik melawan Valentina. Dia hampir aja ngabisin nyawanya. Detik-detik terakhir, Mel muncul. Dia menekan tombol safeguard. Itu alat yang menghancurkan otak Sentry kalau dia hilang kendali. Keduanya keluar dari gedung. Mereka nggak nyadar, Sentry itu abadi. Dengan gak ngaktifin otak Bob, Mel cuma ngasih kendali penuh ke alter egonya yang mengerikan. Di sisi lain, bokapnya Yelena nyamperin putrinya. Dia serius dan gak sedang bercanda. Dia bilang, meskipun semua udah terjadi, mereka masih punya satu sama lain. Dia ingat masa kecil Yelena yang manis. Waktu itu Yelena masih penyayang, periang, dan membawa cahaya ke rumah. Dia ngaku, tes pertama Red Room mungkin sudah membuat sesuatu yang rusak di dalam diri Yelena. Meskipun begitu, dia selalu lihat Yelena sebagai putrinya, bukan seorang pembunuh. Yelena diam aja, matanya berkaca-kaca. Dia meluk ayahnya. Kayaknya mereka nggak dikasih kesempatan nikmatin momen itu. Tiba-tiba, orang-orang di jalan mulai panik. Setelah Sentry dimakan oleh kekosongan di dalam dirinya, Void ngambil alih kekuatannya. Dia mulai nyebarin kekacauan di kota. Entitas gelap ini kuat banget. Cuma pakai tangan bisa melenyapkan semua orang dari keberadaan. Thunderbolts ninggalin dulu perseteruan lama mereka. Mereka menggabungkan kekuatan untuk menyelamatkan siapa aja yang mereka bisa di jalanan. Di tengah kehancuran, mereka mengamankan warga sipil. Mereka narik orang-orang dari puing-puing dan mengumpulkan di depan kerumunan. Para pahlawan itu dikasih tepuk tangan sukacita. Valentina yang mengamati sejak awal pun kaget karena di luar rencananya. Momen damai itu nggak berlangsung lama, soalnya Void lebih kuat. Dia mulai menelan segalanya. Yelena bilang mereka tahu kebenarannya. Gak ada yang bisa lari dari Void. Yelena mikir sisi gelap Bob dapat kekuatan super. Dia nyuruh semua orang ninggalin jalanan. Gak ada yang perlu dikhawatir lagi. Yelena jalan ke arah Bob. Bob lagi diem sambil ngawasi di pinggir jurang. Yelena ngulurin tangan. Namun, Bob natap dia dengan mata berat. Dia bisikin, pada akhirnya semua orang sendirian. Sebelum Alexei sempat bereaksi, Yelena melangkah. Dia menghilang di telan Void. Yelena jatuh ke dimensi yang terdistorsi. Terlihat dia sedang mengulang misi pertamanya. Misi yang membekas di jiwanya. Ingatan-ingatan itu terulang lagi. Satu lebih sakit dari yang lain. Yelena lihat dirinya di momen latihan. Teman-temannya dipukul pakai sabuk kulit. Di ingatan lain, dia lihat dirinya di kamar mandi. Dia capek dan mabuk setelah misi dari Valentina. Misi di mana dia harus memakan banyak korban jiwa. Meskipun hancur di dalam, dia terus ngelanjutin ingatannya sampai dia lihat Bob di bayangan cermin. Eva capek sama apa yang terjadi. Dia mutusin buat masuk ke kegelapan. Dia mau nyelamatin Yelena. Saat itu, Bug nahan dia. Terus Walker bilang Eva mungkin benar. Dia ngasih tahu kalau dia nyentuh Bob di awal, dia melihat kenangan lama yang terlupakan. Walker menduga Yelena mungkin keperangkap di hal kayak gitu. Sementara itu, Yelena lari ke Bob yang sedang bersedih, membiarkan dia masuk ke ingatannya. Di sana, Yelena lihat masa kecil Bob. Orang tuanya nyiksa dia tanpa ampun. Yelena dengan sangat terpaksa mendesak. Dia bilang Bob nggak perlu nanggung beban itu sendirian. Dia bisa bagi beban itu sama Yelena. Di sini, Bob mulai hilang kendali. Void muncul, dia ngubah kenangan dari serangan. Pada akhirnya,
Thunderbolts dipimpin Alexei menyerbu dimensi itu buat ngelamatin mereka berdua. Ini jadi salah satu adegan paling keren di film itu. Soalnya grup itu lari dari satu dimensi ke dimensi lain. Mereka bahkan ngelawan Bob yang pakai kostum ayam. Selanjutnya, Thunderbolts akhirnya nampe di kenangan terakhir. Itu di Secret Lab awal, tempat semuanya dimulai. Void ada di situ, dia ngamatin dan nunggu sambil ngasih makan berupa kesedihan ke Bob. Yelena melangkah maju, dia bilang mereka bakal pergi. Akan tetapi, Void menyerang mereka pakai kekuatannya yang besar banget. Dia dengan gangkang menghajar semua pahlawan sambil menjauhkan dan menahan gerakan mereka. Bob terpaku, sementara Void bisikin kalau gak ada yang peduli sama dia. Bob cuma bakal diperas kekuatannya dan akhirnya dilupakan. Bob menghajar Void. Dia mulai nonjok mukanya. Dia gak nyadar kalau itu persis seperti yang Void inginkan. Tujuannya buat melenyapkan percikan hidup terakhir Bob. Yelena gerak cepat. Dia nembus reruntuhan sambil terbang. Dia nyampein Bob. Gak pakai berantem, dia meluk Bob erat-erat. Dia bilang, "Kamu gak sendirian." Setelahnya, Alexei, Eva, John Walker, dan Buck ikut meluk Bob. Gak pakai senjata atau kekuatan, cuma pakai kehadiran mereka. Kota hidup lagi, orang-orang pada bermunculan. Kehancuran berhenti, langit jadi cerah. Bob sadar dan gak ingat apa yang sudah terjadi. Namun, saat ini dia dikelilingi timnya. Yelena bilang, sekarang mereka bakalan tetap bersama. Valentina mengamati dari jauh. Dia kabur sebelum mereka bisa menangkapnya. Pas tim itu menemukan dia, Valentina udah dikelilingi wartawan dan kamera live. Dengan senyum licik, cewek itu mengumumkan kalau Thunderbolts sebagai Avengers yang baru. Pahlawan yang bakal melindungi kota. Kerumunan ngasih tepuk tangan buat grup itu. Yelena nyamperin dari belakang. Dia bisikin ke telinga Valentina kalau sekarang Valentina ada di tangannya. Di adegan terakhir, Alexei lagi di supermarket. Dia megang sekotak sereal. Di sampulnya ada gambar Thunderbolts, persis kayak yang dia impikan. 14 bulan kemudian, tim itu ngobrol soal masalah baru yang lagi heboh. Sam Wilson, si Kapten Amerika, lagi nuntut grup itu, soalnya mereka pakai nama Avengers. Detik berikutnya, alarm luar angkasa bunyi. Itu nunjukin ada kapal gak dikenal masuk atmosfer. Kapal retro-futuristik itu muncul di layar, menampilkan simbol Fantastic 4. Tamat. Ending yang sangat meng-Avengerskan. Kekuatan terbesar itu datang dari semangat dan kebersamaan. Emang berat banget buat ngakuin kalau kamu butuh bantuan. Tapi ingat, kita semua bisa ngalahin sisi gelap atau masalah gede apapun asal ada yang meluk dan bilang, kamu gak sendirian.